Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Nur Fatimah dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 091580221026. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Nah, pasti kalian penasaran, apa saja yang akan saya bahas pada materi kali ini? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Baiklah, pada materi kali ini ada 2 poin yang akan saya bahas. Poin pertama adalah perkembangan dan proses pada siswa. Perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi setiap pendidik. Perkembangan peserta didik adalah bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang. Menurut beberapa ahli, perkembangan siswa atau peserta didik adalah yang pertama, menurut Abdul Mujib 2006, menurutnya memberikan pengertian bahwa peserta didik adalah bentuk penyebutan murid yang mengisyaratkan atau menunjukkan dalam pendidikan formal dan non-formal. Hal ini didasari pada kebutuhan peserta didik di sekolah yang memerlukan kajian demi meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Yang kedua, menurut Ahmad Tafsir 2006, menurutnya, definisi peserta didik sebagai simpul penyebutan adanya suatu hubungan antara tenaga pendidik dan murid yang dilakukan dengan bentuk pengajaran atau adanya transfer ilmu dari guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Proses perkembangan siswa dalam psikologi pendidikan. Perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada aspek psikis setiap individu untuk menuju ke arah yang lebih sempurna dalam kurun waktu tertentu secara kontinu untuk mendapatkan suatu hal yang baru sepanjang hayat. Kegiatan pendidikan, khususnya pada pendidikan formal, seperti pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan bimbingan dan konseling merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya dibutuhkan psikologi. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya melibatkan banyak orang, di antaranya peserta didik, pendidik, administrator, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka setiap orang yang terlibat dalam pendidikan tersebut seyogyanya dapat memahami tentang perilaku individu sekaligus dapat menunjukkan perilakunya secara efektif. Nah, sebagai seorang guru, sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosio-emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. Poin yang kedua, faktor-faktor perkembangan serta tugas dan fase perkembangan siswa. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik atau siswa. Yang pertama, faktor internal. 1. Gen dan sifat bawaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua memiliki pengaruh kepada perkembangan individu secara fisik, kognitif, serta emosi.
Yang kedua, kecerdasan. Setiap individu pasti memiliki kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Yang ketiga, bakat khusus. Individu terlahir dengan bakat tertentu, baik yang langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam. Bakat yang di sini tidak hanya terkait dengan kemampuan akademik atau intelijensi, tetapi juga kemampuan lain terkait kreativitas dan olah tubuh. Yang keempat, kepribadian. Kepribadian adalah organisasi yang dinamis antara aspek fisiologis, kognitif, serta afektif yang mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Setiap individu sudah memiliki kepribadian yang berasal dari faktor genetis. Seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada penyesuaian kepribadian, tetapi tidak akan berubah secara drastis. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kesehatan dan nutrisi. Kondisi fisik sangat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peserta didik yang sehat dapat menjalankan kegiatannya dengan optimal. Kesehatan ini harus ditunjang oleh nutrisi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, secara fisik ia sudah siap untuk melakukan kegiatannya. Yang kedua, peran keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil dan pertama yang dimiliki individu sebagai sekolah pertama. Penanaman dasar-dasar pengetahuan kepada individu sangat mempengaruhi proses perkembangan di masa selanjutnya. Pola asuh yang tepat serta budaya yang sehat dalam keluarga dapat membantu peserta didik untuk berkembang sesuai dengan fase perkembangan yang harus dilewati. Selain itu, hubungan yang harmonis serta kemampuan finansial yang stabil juga dapat menunjang perkembangan peserta didik. Yang ketiga, lingkungan sosial. Peserta didik memiliki lingkungan sosial tempatnya berkembang yang berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis, serta kognitif. Lingkungan di sini terkait dengan segala hal di sekitar individu, baik itu orang lain, kondisi lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial yang tidak terlihat bentuknya secara fisik. Selanjutnya, fase-fase perkembangan peserta didik dan tugas-tugasnya. Yang pertama, tugas perkembangan fase bayi. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar makan makanan keras misalnya dengan bubur susu, bubur beras, nasi, dan seterusnya. Yang kedua, belajar berdiri dan berjalan. Yang ketiga, belajar berbicara, misalnya melalui dengan menyebut kata ibu, ayah, dan nama-nama benda sederhana yang ada di sekelilingnya. Yang keempat, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Mencapai kematangan untuk belajar membaca, dalam arti mulai siap mengenal huruf, suku kata, dan kata-kata tertulis. Selanjutnya, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan ibunya dengan ayahnya, saudara kandung, dan orang-orang di sekelilingnya. Kedua, tugas perkembangan fase anak-anak. Masa anak-anak berlangsung antara usia 6 sampai 12 tahun dengan ciri-ciri utama sebagai berikut. Memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya. Keadaan fisik yang memungkinkan atau mendorong anak memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani dan memiliki dorongan mental memasuki dunia konsep, logika, simbol, dan komunikasi yang luas. Adapun tugas-tugas perkembangan pada fase ini ialah: yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengejar, menghindari kejaran, dan seterusnya. Kedua, membina sikap yang positif sebagai individu yang sedang berkembang.
Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku. Yang keempat, belajar memainkan peran sebagai seorang pria atau wanita. Yang kelima, mengembangkan dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan fase remaja. Proses perkembangan pada fase remaja lazimnya berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, mulai usia 12-21 pada wanita dan 13-23 pada pria. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja adalah sebagai berikut. 1. Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin. Yang kedua, mencapai peranan sosial sebagai wanita atau pria. Yang ketiga, menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria atau wanita. Yang keempat, keinginan menjadi bagian dari masyarakat. Yang kelima, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, mempersiapkan diri untuk pernikahan. Yang terakhir yaitu tugas perkembangan dewasa. Masa dewasa ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni usia 21 sampai 40 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan masa ini ialah 1. Mulai bekerja mencari nafkah. 2. Memilih pasangan hidup untuk berumah tangga. 3. Mulai berumah tangga. 4. Belajar hidup bersama dengan pasangan. 5. Mengelola tempat tinggal. 6. Membesarkan anak-anaknya dan menyediakan kebutuhan keluarga. Yang terakhir, menerima tanggung jawab kewarganegaraan. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.